Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan saya saat ini adalah tidak berputar lagi di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, temukan di dalam Kitab Ulangan pasal ke-8 atau pasal 8 ayat kedua. Ulangan pasal 8 ayat 2, firman Tuhan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu padang gurun? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berada di atau kita sedang berada di padang gurun, di mana padang gurun itu sekelilingnya hanyalah padang pasir. Ketika Bapak Ibu menengok ke arah barat, dan Bapak Ibu hanya bisa melihat pasir. Lalu kemudian demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara melihat ke arah timur, atau justru ketika Bapak Ibu melihat di arah utara dan selatan, maka semuanya hanyalah hamparan pasir sepanjang Bapak Ibu sepanjang mata memandang, hanya hamparan pasir. Demikian juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Saudara ada di satu hutan yang besar, seperti di hutan yang ada di salah satu negara, yaitu hutan yang ada di Rusia, hutan terbesar yang ada di Rusia di sana. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ada di sana, maka Bapak Ibu Saudara akan berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara akan tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hal ini. Kenapa? Karena ketika kita mengalami hal-hal demikian, mungkin kita langsung berpikir seolah-olah nggak ada jalan, seakan-akan jalan semuanya tertutup dan semuanya mungkin hanya hamparan pasir, dan kita tidak akan mampu dan sanggup untuk keluar dari sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lain halnya ketika kita berada dalam Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel, ya bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena pimpinan Tuhan. Memang betul bahwa mereka memberontak, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan Bapak Ibu Saudara membaca yang ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 18, itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ditujukan kepada mereka bahwa bangsa Israel ini melewati padang gurun untuk berbuat baik kepada eh, kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dan pada akhirnya ya untuk membawa mereka agar supaya mereka itu mampu, kuat, dan terlatih di sana. Kadangkala dalam kehidupan kita pun demikian. Kita merasa, kok Tuhan bawa aku di zona yang bukan zona nyaman. Kenapa Tuhan bawa aku di tempat yang tidak aku sukai? Kenapa Tuhan bawa aku di tempat yang kelihatannya tidak ada susu dan madunya? Kelihatannya tidak ada apa-apa. Kelihatannya tidak ada harapan. Kelihatannya nggak ada berkat. Bahkan kita mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Ketika dia sebenarnya dia punya hak untuk memilih, dan dia memilih tempat atau sungai Yordan yang sebenarnya, atau kemudian dia memberikan kesempatan kepada Lot mendapat
apa namanya, lembah atau tempat yang di pandangan Lot itu bagus. Bapak Ibu Saudara, kita ini dilatih oleh Tuhan sebenarnya ketika kita sedang berada dalam dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Sebenarnya Tuhan itu sedang melatih kita. Persoalannya, mampukah kita? Kuatkah kita? Sebenarnya Tuhan tahu kita itu mampu. Tapi kadangkala kita sebagai manusia itu terlalu cengeng. Sebagai manusia ini kita terlalu menyayangi diri kita sendiri sehingga kita sulit melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita sulit melihat visinya Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa alasan mengapa kita tidak berputar lagi di padang gurun. Karena memang tema renungan saya adalah tidak berputar lagi di padang gurun. Alasan pertama, ya mengapa kita tidak berputar lagi di padang gurun, ya ya karena jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Itulah alasan mengapa kita tidak berputar lagi, karena jalan kita ini bagus. Kita maunya yang senang-senang, kita maunya yang membuat myself kita atau diri kita sendiri atau yourself atau uh, kehidupan kita yang berkaitan dengan eksistensi kita. Kita ingin memuaskan hasrat dan nafsu kita, dan sehingga ketika kita berada di tempat yang dimana hasrat kita pun itu mendukung tempat tersebut, bahwasanya kita merasa nyaman di sana. Nah, disitulah Tuhan menarik kita dari sana untuk melatih kita sebenarnya agar supaya kita nih terdidik, bukan hanya dididik. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita hanya berhenti ketika kita sedang dididik oleh orang tua, oleh guru, tapi kita nggak mau dididik oleh Tuhan. Ya, biarkan hati kita, hidup kita dididik oleh Tuhan. Memang betul, penting sekali ketika kita dididik di sekolah, ketika kita dididik di gereja, atau ketika kita dididik dimanapun, Bapak Saudara. Tetapi paling penting dalam hidup kita, ketika Tuhan sendiri atau firman Tuhan itu mendidik kita, sehingga mental kita itu memiliki mental yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Kalau jalan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kadangkala sesuatu atau jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak mengenakan. Kadangkala ada jalan yang sempit, ada yang memang agak sulit kita melangkah ke sana. Tetapi dengan begitu, Tuhan sebenarnya sedang melatih, memberkati, dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang-orang yang diberkati Tuhan, ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu harus pahami bahwa mereka itu jadi seperti itu karena apa gitu. Apakah mereka memiliki karakter Kristus atau hanya seperti itu saja, atau tiba-tiba muncul lalu kemudian menjadi orang yang luar biasa. Tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara. Tentu ada hal-hal, ada penyebab-penyebab yang membuat mereka menjadi orang yang um, luar biasa, orang yang dapat melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak lagi berputar di padang gurun? Karena penyertaan dan tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak lagi berada di circle itu. Kita tidak ada berada lagi di tempat tersebut. Artinya, kita itu mampu survive di sana. Kita mampu survive di padang gurun. Mungkin mungkin karena Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin sudah pernah merasakan ketika Bapak Ibu Saudara ke sana, ke padang gurun, dan merasakan padang gurun itu seperti apa, dan itu tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara hanya hanya beberapa waktu saja berada di sana, lalu kemudian um, kayak menikmati atau merasakan uh, beberapa jam berada di sana. Tapi orang-orang Israel ini, mereka berhari-hari, bertahun-tahun berada di padang gurun. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Bagaimana dengan kebutuhan mereka? Mungkin kita jadi ingat dengan apa yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita tuh banyak mengeluh dalam hidup kita. Nah, kita bisa melihat dari orang-orang Israel ini yang mereka diuji, kemudian mereka dididik oleh Tuhan, itu membuat iman mereka makin kuat sebenarnya. Tapi karena beberapa orang yang tidak tahan dan kemudian tidak mampu, dan kemudian akhirnya sebenarnya Tuhan mau jadikan mereka orang percaya yang kuat, yang luar biasa, yang mampu bertahan dan akan survive di tengah padang gurun.
Dan pada akhirnya mereka mengeluh dan ada eh, yang tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, tidak dapat melihat pernyataan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena pengeluhan yang mereka sampaikan pada Tuhan. Dan alasan ketiga, Bapak Ibu Saudara, alasan ketiga mengapa kita tidak berputar lagi padang gurun, karena kesetiaan Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, maka orang-orang Israel tidak akan sanggup untuk menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Bapak Ibu Saudara, karena kesetiaan Tuhanlah sehingga Tuhan memberikan mereka tiang awan. Lalu Tuhan juga memberikan mereka tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang, sehingga mereka tidak kena panas terik yang dimana di sana itu sangat panas, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Apa sih yang Tuhan tidak tunjukkan dan Tuhan tidak berlakukan dalam hidup kita? Dan Tuhan tidak lakukan semuanya, Tuhan berikan, bahkan hidupnya Dia berikan kepada kita, sehingga kita akan terus melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita. Maka marilah kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.